Shalom, salam sejahtera. Thank you very much for everybody who always pay attention in this channel. Salah satu channel YouTube dari Indonesia yang banyak membahas tentang pekabaran-pekabaran Injil Kerajaan Allah, di mana Allah yang dikabarkan adalah Allahnya atau Theosnya atau God-nya Jesus Christ, Yesus Kristus ya. Jadi Allah yang dikabarkan dalam channel Wartawan Injil bukan Allah Tritunggal atau Allah Trinitas, tetapi Allah yang dikabarkan adalah Allahnya Yesus Kristus, juga Allahnya para rasul dan Allahnya para nabi. Nah, langsung saja sahabat-sahabat, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah cara ya untuk mengatasi gencarnya ajaran sesat Trinitas. Ya, jika di Alkitab itu ada kisah bagaimana Rasul Paulus mengutus Timotius, anak didiknya, untuk mengatasi ajaran-ajaran sesat. Nah, di zaman ini sejak abad 234 sebenarnya, bukan hanya di zaman ini, tapi sejak abad Ji Samsu ya. Abad 234 mulai muncul ajaran bidat Trinitas. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah pekabaran, sebuah pewartaan bagaimana salah satu cara yang sangat efektif untuk membungkam guru Trinitas. Ini saya judulnya, ini bisa dilihat teman-teman ya. Membungkam guru-guru pengajar Trinitas yang sering mencomot ayat-ayat di dalam Injil Yohanes. Jadi kita bicara tentang hal ini temanya pada hari ini. Cara atau strategi atau apa ya? Sesuatu yang efektif untuk membungkam guru-guru pengajar Trinitas yang adalah bidat ya, yang sering mencomot ayat-ayat di dalam Injil Yohanes untuk membuktikan bahwa lo ini buktinya Trinitas benar, lo ini buktinya Yesus Allah Maha Kuasa, lo ini buktinya Yesus adalah Allah yang menjelma, Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Oh, ini buktinya Yesus adalah pribadi kedua dari Allah yang Trinitas dan sebagainya. Sahabat-sahabatku, ini sangat gampang sebenarnya. Karena ajaran yang benar itu sangat jelas, kalau orang Jawa bilang ceto welo welo. Kalau bahasa Maduranya very clear. Sangat jelas. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan ini. Bagaimana cara membungkam guru-guru Trinitas yang sering comot-comot ayat di dalam Injil Yohanes untuk mengajarkan kepada umat-umat bahwa Trinitas itu Alkitabiah. Sekarang kita akan buka dan bongkar caranya sahabat-sahabat dengan sangat sederhana. Jadi kuncinya sahabat-sahabatku, langsung saja, saya tidak banyak bertele-tele ya. Kunci untuk membungkam guru-guru Trinitas yang sering mencomot Injil Yohanes untuk mengajarkan Trinitas, itu adalah di ayat ini. Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Mengapa ayat pasal 20 ayat 31? Sebab di dalam ayat inilah dijelaskan begitu terang benderang, rang tentang maksud dan tujuan dari penulisan Injil Yohanes. Jadi tujuan Injil Yohanes ditulis oleh penulisnya itu dicantumkan dengan sangat jelas di dalam pasal 20 ayat 31. Ini sudah ditulis, bukan ditulis, sudah diterjemahkan dalam seluruh bahasa yang ada di muka bumi ini. Jadi orang apapun, mau orang Eropa, Asia, Australia, Amerika, apalagi seluruh dunia ya, sangat bisa memahami maksud tujuan Injil Yohanes ditulis buat apa. Karena sudah diterjemahkan dalam seluruh bahasa. Di Indonesia sendiri ada di dalam bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Madura, bahasa Bali, dan macam-macam. Bahasa Dayak juga ada ya. Nah, Injil Yohanes tujuannya ditulis itu tercantum di sini. Di perikopnya saya harus cantumkan.
Ini Alkitabnya ya, Injil Yohanes. Injil Yohanes. Kita buka di pasal 20 ayat 31. Bisa dilihat nih sahabat-sahabat ya. Judulnya di situ. Ini di sini. Maksudnya Injil ini dicatat. Bisa dilihat ya. Jelas ya. Teman-teman sambil dibaca ya. Maksudnya Injil ini dicatat. Baik. Ayat 30 dulu. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi banyak perbuatan-perbuatan mujizat-mujizat Yesus, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus yang disaksikan langsung oleh murid-muridnya, yang tidak dicatat dalam Injil Yohanes. Itu ayat 30. Kemudian ayat 31-nya. Tetapi, perhatikan baik-baik. Semua yang tercantum di sini, jadi semua yang ditulis di Injil Yohanes, mulai Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai Yohanes 21 ayat 25. Seluruh yang ditulis dalam Injil Yohanes. Saya ulangi, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Nah, kamu ini maksudnya pembacanya. Bisa saya, bisa brother sister everywhere anywhere ya. Bisa juga teman-teman kita, bisa juga saudara-saudara kita, bapak ibu kita, om tante, adik-adik dan semuanya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nyanya itu Yesus ya. Jadi kita beriman kepada Yesus. Yesus sebagai apa? Mesias, Anak Allah. Jadi maksud Injil Yohanes dicatat adalah untuk memberitahu pembacanya bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus, ini sama. Kristos ini bahasa Yunani. Ya, artinya orang yang diurapi oleh Allah. Bahasa Arabnya Al-Masih, maka disebut Isa Al-Masih. Jadi supaya kita semua percaya dengan membaca Injil Yohanes, semua orang ya, ini melampaui batas agama dan kepercayaan. Tapi siapapun yang membaca Injil Yohanes supaya percaya bahwa Yesus adalah Al-Masih dan Anak Allah. Anak Allah ini sudah sering saya jelaskan sebelumnya. Saya singgung sedikit ya. Orang-orang yang taat kepada Allah di dalam Alkitab disebut sebagai anak-anak Allah. Orang-orang yang taatnya kepada iblis maka disebut iblislah bapakmu. Berarti anaknya iblis. Nah, Yesus ini betul-betul oleh penulisnya, oleh Rasul Yohanes ditulis sedemikian rupa untuk supaya orang-orang yakin, percaya. Yesus ini benar-benar utusan dari Allah. Yesus bukan datang atas sakar PDW, tapi anaknya Allah dia ini. Dia ini taat kepada Allah, betul-betul utusan Allah. Itu sebabnya di dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, yaitu Bapa ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kunci hidup kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, dan mengenal utusannya, yaitu Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Mesias dan Anak Allah. Kembali sahabat-sahabatku, membungkam guru-guru Trinitas yang sering mencomot-comot ayat dalam Injil Yohanes. Caranya adalah selalu ingatkan. Ya, jadi ketika misalkan teman-teman ada yang mau berdialog atau mungkin bahkan berdebat ya dengan guru-guru pengajar Trinitas, ingatkan dulu mereka. Ketika mereka mau tiba-tiba pakai ayat mengajukan Yohanes 1 ayat 1, an arche an holokos, kai holokos an prostonteon.
kai theos en holuchos. Wih, bahasa Yunani itu ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan tonteon atau sang Allah. Dan firman itu adalah theos. Apa maksudnya? Itu tidak boleh lari dari sini. Ya. Apapun pandangan orang menafsirkan Yohanes 1 ayat 1, tidak boleh lari dari ini. Yohanes 20 ayat 31 sebagai tujuan atau maksudnya Injil Yohanes dicatat. Atau ketika orang mengajukan Yohanes 10 ayat 30, di mana Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Ini ada kaitannya dengan ini. Karena Yesus itu betul-betul datang sebagai utusan Bapa. Jadi satu visi dengan Bapa, satu suara dengan Bapa, satu pekerjaan, satu karya. Bukan satu hakikat. Bapa adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Maka Yesus juga Allah yang Maha Kuasa. Itu bertentangan dengan maksud tujuan penulis Injil Yohanes. Jadi maksudnya Injil Yohanes dicatat. Misalkan kemana lagi? Kemarin sudah saya bahas ya. Di ayat Yohanes 20 ayat 28. Ketika Thomas melihat Yesus bangkit, kemudian Thomas berkata, "Oh my Lord, oh my God." Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, "Ya Tuanku, ya Allahku." Apa maksudnya Thomas? Yohanes 20 ayat 28. 3 ayat kemudian, 28, 29, 30, 31 dijelaskan di sini. Jadi Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes, termasuk Yohanes 20 ayat 28, tujuannya adalah ini. Maksudnya Injil ini dicatat. Supaya kamu percaya, kamu dan saya, lo, gue, ya, percaya. All of us believe that Jesus is Messiah and the sons of God. Jesus Christ adalah Mesias, Al-Masih, dan anak Allah, bukan anak setan. Itu maksudnya. Jadi ini kunci teman-teman, sahabat-sahabatku. Bisa dibilang ini sebuah jurus yang jitu ya. Sebelum kita mau berdebat atau membahas, mengulas panjang lebar tentang teks-teks yang ada di dalam Injil Yohanes, pasal berapa atau ayat berapapun juga, kita harus selalu ingat ini. Saya sering memberikan ilustrasi, misalkan begini ya. Ini gampang. Air minum Cleo. Nah, ini bukan promosi ya, ini hanya contoh ya. Ini dibuat oleh pabriknya sebagai air mineral yang sehat untuk menjaga kesehatan dan berguna bagi kesehatan masyarakat. Itu tujuan utama pabrik selain mencari keuntungan tentunya ya. Tapi ini untuk diminum tujuannya, untuk badan yang sehat. Tetapi ini bisa saya pakai, saya isi cyanida. Kayak siapa itu kasusnya tuh? Ceritanya kan kata ada kopi cyanida, Mirna dulu ya. Terus dimasukkan ke kopi air ini buat dipanasi, dimasukin diaduk, kasih kopi, terus dicampur cyanida buat bunuh. Siapa dulu namanya? Jessica Kumala Wongso membunuh Mirna. Ya. Bisa. Atau ini juga bisa saya beli dari toko, kemudian tak pakai buat ngelempar anjing. Wih, ada anjing, lempar. Poeng, koing. Bisa. Tapi penggunaan yang semacam itu tidak sesuai dengan tujuan pabrik ini memproduksi air ini. Nah, tidak sesuai tujuan atau melenceng dari tujuan, itu bahasa Yunaninya hamartia, yang kemudian dalam bahasa Indonesia di dalam Alkitab diterjemahkan sebagai dosa. Jadi dosa itu artinya melenceng dari maksud dan tujuan awal. Jadi Allah Bapa menciptakan manusia, ini tujuannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.
Misalkan ya, manusia laki-laki dan perempuan diberikan kelamin untuk meneruskan keturunan. Selain untuk buang air ya, kelamin, penis dan vagina diciptakan bisa juga untuk berprokreasi ya, melanjutkan keturunan. Itu tujuannya. Tetapi bisa kita gunakan untuk masturbasi atau onani? Bisa. Bisa untuk jual diri, untuk cari uang, jadi lonte, jadi gigolo, jadi pelacur, bisa? Bisa. Tapi penggunaan penis dan vagina ketika digunakan untuk cari uang dengan cara menjadi gigolo dan pelacur atau lonte, itu adalah hamartia, melenceng dari tujuan penciptanya. Itu sebuah contoh atau ilustrasi. Nah, begitupun ketika penulis Injil Yohanes begitu jelas memberitahu seluruh dunia bahwa maksudnya Injil ini dicatat adalah supaya pembacanya, you and me, all of us, everybody around the world, believe that Jesus Christ is Messiah and the Sons of God. Ya, supaya seluruh dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan Mesias. Tapi kemudian ada orang yang mengaku guru-guru, mencomot ayat-ayat di Injil Yohanes untuk mengajarkan ajaran yang lain. Bahwa Injil Yohanes ini ayat 14, pasal 14 ayat 9 berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat Allah. Wih, berarti Yesus adalah Allah. Ini buktinya. Di pasal 14 ayat 9 dikatakan, barang siapa melihat aku, ia melihat Allah. Ketika ayat itu ditafsirkan secara serampangan bahwa ini buktinya Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, itu sama seperti orang yang memakai penis dan vaginanya untuk menjadi gigolo dan pelacur. Tuhan menciptakan penis dan vagina bukan supaya manusia menjadi gigolo, jualan penisnya, menyewakan vaginanya, bukan. Begitupun Injil Yohanes ditulis oleh penulisnya bukan untuk dipakai untuk membuktikan doktrin sesat yang bernama Trinitas, bukan. Tetapi maksud tujuan Injil Yohanes ditulis adalah supaya pembacanya percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah. Ya, sahabat-sahabatku, ini sangat jelas dan gampang sebenarnya bagi orang yang mau jujur, tulus tanpa kepentingan. Ketika membaca Injil Yohanes ini terang benderang. Bagaimana misalkan menjelaskan ayat pasal 14 ayat 9 ketika Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat Allah. Di Injil Yohanes sendiri dijelaskan. Di pasal 13, satu pasal sebelum pasal 14. Yesus berkata, Yohanes 13 ayat 20, Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Loh, sama kan? Tadi melihat Yesus, melihat Allah. Hanya beda kata kerjanya, melihat dan menyambut. Menyambut murid Yesus berarti sama dengan menyambut Yesus. Bukan berarti murid Yesus adalah Yesus itu sendiri. Bukan. Ya. Begitupun ketika di ayat-ayat yang lain Yesus berkata, barang siapa menyambut anak-anak kecil ini, ia menyambut aku. Bukan berarti anak-anak kecil itu adalah Yesus itu sendiri yang menjelma jadi Yesus, terus jadi anak kecil, jadi Yesus, jadi anak kecil. Bukan. Begitupun ketika Yesus berkata misalkan, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Bukan berarti utusannya Yesus ya Yesus itu sendiri. Bukan. Ya. Kemudian juga Yesus berkata, barang siapa mengunjungi orang-orang di penjara, dia mengunjungi aku. Loh, emang kapan Yesus pernah di penjara? Barang siapa memberikan makan orang-orang yang kelaparan, ia memberi makan aku. Loh, emang kapan Yesus pernah kelaparan? Ya, artinya barang siapa mengasihi orang-orang yang dikasihi Yesus,
maka sebenarnya secara spiritual kita mengasihi Yesus. Kita mengunjungi orang-orang di penjara, karena orang-orang di penjara itu penjahat-penjahat, bajingan-bajingan, pendosa-pendosa yang perlu pertolongan. Maka Yesus mengatakan, kalau kita mengunjungi bajingan-bajingan, penjahat-penjahat di penjara yang perlu bantuan dan keselamatan itu secara spiritual kita sedang melayani Yesus Kristus. Bukan berarti penjahat-penjahat di dalam penjara adalah Yesus, bukan. Ya, maka ketika Yesus berkata, barang siapa melihat Allah, ia melihat aku. Mengapa? Karena aku melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jangankan melihat Yesus, sahabat-sahabatku. Saya ini seorang pecinta alam ya. Saya suka dengan alam terbuka. Ketika saya melihat bunga-bunga yang cantik dan indah, saya melihat Allah dalam bunga-bunga itu. Apa berarti bunga itu adalah Allah? Ya bukan. Ketika saya melihat deru ombak di laut, di atasnya ada burung-burung yang indah, pasir-pasir di pantai yang begitu indah, pegunungan-pegunungan yang indah, saya melihat Allah dalam segala alam semesta itu. Bukan berarti saya bahwa gunung itu adalah Allah, pohon, kemudian air itu adalah Allah. Bukan. Ini kan bicara tentang makna spiritual. Jadi intinya, apapun penafsiran manusia tentang Injil Yohanes, ayat berapa dan pasal berapapun juga, tidak boleh lari dari Yohanes 20 ayat 31, yaitu maksudnya Injil ini dicatat. Harus tulis di sini kali ya. Maksudnya. Maksudnya Injil Yohanes ditulis. Ini maksudnya Injil Yohanes ditulis. Ini tercantum di Yohanes 20 ayat 31. Yaitu supaya pembacanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Ingat, Amsal 30 ayat 6 juga mengatakan kepada kita, memberitahu seluruh dunia. Mengapa saya katakan seluruh dunia ya? Karena Alkitab ini termasuk kitab Amsal ya, sudah diterjemahkan dalam seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Seluruh bahasa. Amsal 30 ayat 6 mengatakan bahwa jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Jadi ketika maksudnya Injil Yohanes dicatat adalah supaya pembacanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Kemudian ditambah-tambahi. Oh, maksudnya Injil Yohanes itu ya, supaya kita percaya Yesus adalah Allah yang maha kuasa, yang menjelma gluduk jadi manusia. Nah, itu sudah melanggar Amsal 30 ayat 6. Sudah menambahi firman-Nya. Nah, karena menambahi firman Allah, maka layak disebut sebagai pendusta. Di situ dikatakan, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta atau penipu atau penebar hoax-nya. Jadi kalau kita menambahi firman Allah, menambahi ayat-ayat Alkitab dengan pemahaman-pemahaman kita sendiri, maka kita pasti ditegur oleh Allah. Nah, makanya pendeta-pendeta, guru-guru pengajar Trinitas dalam setiap tahun, mulai dari abad 2, 3, 4, selalu ditegur terus-menerus. Selalu ada teguran. Kadang yang menegur dari dalam kekristenan sendiri, ada juga yang menegur dari non-Kristen ya. Dari saudara-saudari Islam, saudara-saudari Muslim itu berapa banyak yang selalu menegur guru-guru pengajar Trinitas. Dan selain selalu ditegur, juga selalu ada orang-orang yang membuktikan bahwa guru-guru pengajar Trinitas adalah pendusta. Karena Amsal 30 ayat 6 tadi, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi kalau menambahi sudah pasti ditegur dan dianggap penipu, pasti sudah. Ya, ini selaras juga kalau di suratnya kan Rasul Paulus itu di 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis.
Jadi maksud tujuan penulis Injil Yohanes tertulis begitu jelas. Maksud Injil Yohanes ditulis supaya kamu percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan oleh imanmu kamu beroleh hidup. Jadi ketika kemudian dilampaui, oh maksudnya Injil Yohanes bukan cuma ngasih tahu bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Tapi Yohanes juga ingin membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Bahwa Yohanes juga membuktikan, Injil Yohanes memberitahu kita bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nah, ini sudah melampaui yang ada tertulis. Ini sudah menambahi firman Allah. Sekali lagi, orang-orang yang mengajarkan, guru-guru Trinitas yang mengajarkan bahwa Injil Yohanes mengajarkan bahwa Allah itu Trinitas, Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Itu seperti pelacur-pelacur yang memakai vaginanya untuk jual diri. Seperti gigolo-gigolo yang memakai penisnya untuk mencari uang dengan jual diri. Ya, artinya tidak sesuai dengan tujuan aslinya. Tujuan Sang Maha Pencipta memberi kita penis dan vagina adalah selain sebagai saluran untuk buang air kecil, juga untuk sebagai sarana untuk prokreasi, untuk berketurunan. Bukan untuk cari uang dengan jualan penis dan jualan vagina, bukan. Nah, maka kalau itu dilakukan, itu menjadi hamartia atau melenceng dari tujuan. Melenceng dari tujuan. Hamartia ini, hamartia ya, bahasa Yunani. Itu bahasa Indonesianya dosa. Jadi dosa itu terjemahan sebenarnya dari melenceng dari tujuan atau tidak sesuai target. Jadi targetnya Injil Yohanes juga gitu, ditulis supaya pembacanya percaya Yesus Mesias, anak Allah. Tapi disalahgunakan oleh guru-guru palsu pengajar Trinitas dengan comot ayat ini, comot ayat itu, comot ayat ini, comot ayat itu untuk tujuan menegakkan dogma-dogma palsunya. Itu seperti gigolo ya, seorang pria yang memakai penisnya untuk jual diri. Harusnya oleh Allah diciptakan penis bukan untuk jual diri, bukan untuk cari uang, tapi disalahgunakan. Atau seorang wanita, bukan seorang ya, banyak wanita dan banyak pria yang memakai penis dan atau vaginanya untuk cari uang, memperkaya diri. Jadi guru-guru pengajar Trinitas ini pada hakikat sudah melakukan hamartia ini. Seperti saya berikan ilustrasi yang tajam tadi ya, seperti gigolo dan pelacur-pelacur yang menyalahgunakan penis dan vaginanya untuk tujuan-tujuan yang nyeleweng dari maksud Sang Pencipta. Begitu sahabat-sahabatku, ya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa menerapkan. Ini khusus ya bagi teman-teman yang sering berdialog atau berdiskusi dengan guru-guru pengajar Trinitas yang guru-guru palsu ini. Tekankan di sini. Sejak awal jangan pernah lupa. Kadang kita terpancing ya, karena guru-guru pengajar Trinitas itu seperti ular beludak, lihai, suka mengalihkan isu, suka ngeles. Misalkan lagi bahas Yohanes 20 ayat 31, dia ngeles, muter-muter lari ke ayat lain. Jangan, selalu tarik ke sini. Yohanes 20 ayat 31. Kamu mau mengajar Trinitas. Kamu mau mengajar bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kamu tidak boleh lari dari ini. Ya, ajaranmu itu, hai Trinitas, hai guru-guru pengajar Trinitas, ajaranmu menyimpang dari maksud Injil Yohanes. Jadi ketika kamu memakai ayat Yohanes 10 ayat 30 atau Yohanes 14 ayat 9 atau Yohanes 20 ayat 28 atau Yohanes 1 ayat 1 atau Yohanes pasal dan ayat berapapun juga untuk mengajarkan Trinitas, kamu itu seperti laki-laki yang memakai penisnya untuk jadi gigolo atau perempuan yang memakai vaginanya untuk jadi pelacur. Artinya menyalahgunakan atau melakukan hamartia, penyelewengan fungsi, penyelewengan tujuan, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai dosa. Ya, baik, sekian sahabat-sahabatku.
Thank you very much for everybody who always also share my videos in this channel ya. Jadi terima kasih banyak buat orang-orang yang juga setelah menonton kemudian membagikan kepada teman, kepada kerabat, kepada sahabat video-video yang ada di dalam channel Wartawan Injil. As usually, seperti pada biasanya, jika ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan atau mungkin dianggap menyinggung, jangan baper lah. Jangan baperan, apalagi kalau mengaku-ngaku sebagai Kristen. Nggak boleh baperan ya. Kristen tuh pengikut Kristus. Kristus tuh dihina. Yesus dibilang sebagai penipu. Yesus dibilang sebagai penyesat. Yesus dibilang sebagai kerasukan iblis. Ya. Apalagi pengikutnya. Nggak boleh gampang baper, cuman baru dikata-katain dengan kata-kata apa gitu, misalkan kemudian baper, nggak boleh ya. Tetapi sekalipun seandainya ada yang baper, kita kalau mengaku Kristen, kita harus saling memaafkan 70 kali 7 kali. Baik, sekian sahabat-sahabatku. Sekali lagi terima kasih banyak ya buat siapapun yang menonton dan mau membagikan video ini. Shalom. Shalom. Shalom alaikum. Salam alaikum. Haleluya.